Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustia Puspitasari Cindiana Resta sebagai moderator dalam video ini. Dan bersama rekan-rekan saya yaitu ada Klarinta Cayaningrum dan Rizky Satrio Wibowo. Materi pertama yaitu tentang membuat pendeteksi slab mikro menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, slab mikro ini apa sih? Yaitu mengacu pada gangguan kecil atau singkat dalam pola tidur seperti micro arousal. Bangun singkat beberapa detik atau perubahan aktivitas otak tanpa disadari oleh individu. Ini biasanya terjadi akibat faktor seperti stres, gangguan pernapasan misalnya sleep apnea atau lingkungan tidur yang terganggu. Nah, ini dia kodenya dari deteksi mengantuk ya. Di sini yang saya jelaskan yaitu terdapat inisialisasi webcam, lalu ada inisialisasi deteksi wajah, ini yang akan mendeteksi wajah kita saat sedang mengantuk, lalu ada variabel untuk menghitung kejadian. Jadi setiap kita kayak mulai mengantuk itu akan terdeteksi dari kode ini, lalu coba buat suara alarm. Jadi ketika kita sedang mengantuk dia akan berbunyi gitu suaranya. Nah, ini fungsi untuk menampilkan alert di kodenya, lalu fungsi untuk merekam data kejadian, lalu log utama. Nah, hitung rasio mata kiri, hitung rasio mata kanan. Jadi ini akan terhitung mata kita yang ngantuk ya. Lalu ini untuk rasio mulutnya. Jadi ketika kita menguap juga akan terdeteksi di sini. Tampilan rasio pada gambar. Nah, ini hitungan jumlah kejadian mengantuk ini juga nanti akan saya jelaskan. Hitungan jumlah kejadian menguap ini ada juga. Lalu jumlah kejadian tampilannya ada juga. Langsung saja kita coba tes di sini. Kita coba mengantuk dulu. Itu senyum bukan mengantuk. Nah, itu dia sudah terdeteksi langsung. Dia ketika kita mengantuk dia akan berbunyi seperti alarm warna hijau di sini. Di sini ya tadi. Nah, ini jumlah berapa kali kita mengantuk. Ini rasio mata sebelah kanan dan kirinya ada. Aduh, saat kita menguap juga. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, sebentar saya ingin menjelaskan sedikit dulu. Nah, untuk bahaya slab mikro itu menurunkan kualitas tidur. Seseorang merasa tidur sepanjang malam. Gangguan ini mengurangi fase tidur dalam deep sleep yang penting untuk pemulihan fisik dan mental. Lalu ada kelelahan kronis. Slab mikro yang sering dapat menyebabkan rasa kantuk di siang hari, mengurangi konsentrasi dan menurunkan produktivitas. Gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Jika tidak ditangani dengan baik, slab mikro dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, obesitas, gangguan jantung, dan depresi. Lalu resiko keselamatan, kantuk berlebihan akibat ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan, terutama saat mengemudi atau bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya. Baik, itu saja, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nama saya Klarinta Cayaningrum dengan NPM 2259201016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu deteksi mengantuk. Di sini ada main.py. Yang pertama itu ada import CSV2, ada import Python media, import CSV, from datatime, from CV zone. Di sini ada instalasi webcam, lalu ada instalasi deteksi wajah, ada variabel untuk menghitung kejadian, mencoba membuat suara alarm, lalu fungsi untuk menampilkan alert, fungsi untuk merekam data kejadian, ada loop utama. Di sini ada hitung rasio mata kiri, hitung rasio mata kanan, hitung rasio mulut,
Lalu tampilkan rasio pada gambar, hitung jumlah kejadian mengantuk, hitung jumlah kejadian menguap, tampilkan jumlah kejadian, lalu ketik detik. Di sini ada import CV2, lalu ada CV2 show image. Jika sudah, kita running. Sebelumnya sudah saya running dan ini hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembangunan sistem untuk deteksi sleep mikro diperlukan karena yang pertama ada peningkatan pemahaman kualitas tidur. Sleep mikro, misalnya gangguan mikro seperti mikroauraulas, memengaruhi kualitas tidur meskipun tidak disadari oleh individu. Yang kedua, ada diagnosis dini gangguan tidur. Sistem deteksi sleep mikro dapat membantu dalam mendeteksi dini penggangguan seperti insomnia, sleep apnea, atau gangguan tidur lainnya. Yang ketiga, meningkatkan Baik, untuk materi selanjutnya atau penjelasan selanjutnya, terdapat atau jelaskan cara kerja sistem sleep mikro yang kita buat. Baik, saya akan menjelaskan tentang program sleep mikro yang telah kami buat. Oke, kita di codingannya. Di sini kita bisa melihat ada import CV, import pilot media, import CSV, from dated, import the time, from CV zone, phase module, import phase mesh detector. Baiklah, di sini ada inisialisasi webcam atau cap, yang dimana untuk CV video capture, capset, dan capset kedua ini ada rentannya, ada 3, 120, 1280, 4, dan 720. Untuk CV video capture ini yakni mengambil input dari kamera secara default ya teman-teman. Selanjutnya untuk mengatur resolusi video menjadi 1280 yang ini. Lalu untuk yang ketiga ini dia untuk mengatur pixel 720. Lanjut untuk inisialisasi deteksi wajah, ini menggunakan detektor face detector ya. Ini inisialisasi wajah atau mendeteksi wajah. Selanjutnya untuk variabel untuk menghitung kejadian, di sini menggunakan variabel breakcount. Breakcount sama dengan 0,0, count s, counter s, y 0,0, state s, dan state y false. Lalu di sini kita membuat suara alarm yang digunakan sebagai alternatif ketika gagal. Di sini ada Trison, pilot media, load. Untuk program membuat file audio alarm.wfa dengan menggunakan pilot media ini. Lalu jika file ditemukan akan beralih menggunakan WinSound bip. Ini untuk menghasilkan bunyi bip dengan frekuensi 440 selama 1 detik sebagai alternatif alarm. Lanjut untuk fungsi selanjutnya, yakni untuk menampilkan alert, yang dimana fungsi ini akan menambahkan sebuah persegi panjang berwarna hijau dan teks drowsiness alert pada gambar untuk memberitahu pengguna jika mereka terdeteksi mengantuk ya. Ini akan muncul jika kita akan terdeteksi mengantuk.
Ini rentannya. Untuk fungsi selanjutnya ini untuk merekam data kejadian. Di sini kita akan disimpan ke dalam database.csv. Ini database-nya. Nih. Dia akan tersimpan di sini data-datanya. Seperti mengantuk. Selanjutnya untuk di sini kita ada juga loop utama. Kita menggunakan caprit yang dimana untuk mengambil bingkai dari webcam ya. Lalu CSV flip image ini untuk membalik gambar secara horizontal agar tampak lebih alami. Lalu detektor find face mesh ini berguna untuk mendeteksi wajah dengan titik-titik pada gambar tanpa mengambil titik-titik tersebut, karena ini kita menggunakan false. Jadi titik-titik pada gambar yang terdeteksi dia tidak akan muncul. Lalu selanjutnya kita akan menghitung rasio pada mata kiri menggunakan detektor find distance. Dan ini untuk menghitung rasio mata kiri kita. Lalu kita menghitung mata kanan seperti mata kiri tadi. Lanjut kita untuk menghitung rasio mulut, apakah terdeteksi mengantuk atau tidak dengan mount rasionya. Lalu setelah itu kita tampilkan pada gambar. Kita akan menampilkan untuk rasio mata kiri, rasio mata kanan, dan mount rasionya. Di sini kita akan menampilkan dengan rentan ini. Lalu selanjutnya kita akan menghitung jumlah kejadian mengantuk. Nih, kita menggunakan if ELF dengan rasio jika kurang dari sama dengan 50, dan untuk mata kanannya rasionya kurang dari 50 juga. Ini untuk menampilkan jika dia lebih dari sama dengan 30, dia akan menampilkan drowsiness-nya. Lanjut kita untuk menghitung kejadian menguapnya. Ini ada rasio mount rasionya. Untuk menampilkan light drowsiness-nya, ini untuk menampilkan light-nya. Lalu selanjutnya tampilan jumlah kejadian. Ini akan menampilkan jumlah dari slip count-nya berapa, yaw count-nya berapa, lalu deteksinya ini. Lalu untuk selanjutnya cap release ini untuk menutup akses ke webcam, dan CV di story Windows ini untuk menutup semua jendela yang digunakan oleh OpenCV. Kita akan menutupnya menggunakan WebKey, yakni menggunakan key. Oke, saya akan tunjukkan. Bentar. Baiklah, di sini sudah terlihat. Ini ada rasionya, ada mata kiri dengan rasio, mata kanan, dan mount rasionya. Ketika kita terdeteksi mengantuk, alarm akan berbunyi, dan di sleep count-nya ini akan terhitung berapa jumlah kita mengantuk, dan untuk menguapnya yakni yaw count-nya akan terhitung juga berapa jumlah kita akan mengantuk. Oke, akan kita coba. Dia sudah terdeteksi ya. Lalu ketika sudah terdeteksi begini, dia akan masuk ke dalam database CSV ini. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.